Jangan sampai diartikan banyak mengingat kematian itu dengan cara meninggalkan kehidupan dunia ini. Jangan, bukan itu yang dimaksud. Jangan gara-gara banyak ingat kepada kematian, akhirnya tidak mau lagi bekerja, tidaklah mau lagi berusaha, akhirnya tidak mau lagi berdagang, tidak mau lagi berbisnis, akhirnya minta pensiun dipercepat. Maka bukan ini yang dimaksud dengan memperbanyak mengingat tentang kematian itu. Kenapa? Karena hal tersebut yang kita sebutkan tadi itu bertentangan dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ada menyebutkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah untuk bekal sebanyak-banyaknya bagi kehidupan akhiratmu, kata Allah. Lalu kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan jangan engkau lupakan. Nah, wala tansa, jangan engkau lupakan, jangan engkau tinggalkan nasibaka minad dunya, bahagian yang sudah Allah sediakan untukmu di dunia. Jadi jangan ditinggalkan bahagian-bahagian kebahagiaan, kebaikan yang ada di dunia. Maka makna banyak mengingat kematian itu bukan dengan cara sama sekali meninggalkan dan menjauhi kehidupan dunia. Karena di dunia ini masih Allah sediakan untuk kita yang baik-baik, masih Allah berikan kepada kita yang bermanfaat. Maka mengingat kematian bukan dalam makna yang negatif seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian di dalam beberapa hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah engkau untuk kehidupan duniamu ka'annaka, seolah-olah engkau ta'ishu abada, akan hidup selama-lamanya. Jadi Nabi kita justru memerintahkan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutul ghadan. Tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati setelah itu. Bekerjalah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah setelah itu engkau mati. Seolah-olah hari ini dikerjakan urusan akhirat itu, seolah-olah besok kita akan mati. Maka artinya akan datang kesungguh-sungguhan pada diri kita. Maka dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, mengingat tentang kematian bukan dengan meninggalkan dunia ini sama sekali. Akhirnya tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi mencari nafkah. Akhirnya anak-anak pun nanti tidak dapat belajar, anak-anak nanti pun terlantar. Mereka tidak punya masa depan. Kenapa? Gara-gara ayahnya salah memahamkan tuntunan banyak-banyak mengingat kematian. Maka bagaimana sebenarnya kita harus memahami tuntunan banyak mengingat kematian itu secara benar, secara positif. Yang pertama, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang harus sering kita ingat adalah
firman Allah di dalam Al-Quran, di antaranya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang nafsin, yang bernyawa, yang berjiwa, yang memiliki ruh, maka dia akan mati tanpa kecuali, termasuklah kita di dalamnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang pertama, yang penting kita ingat. Semua kita yang masih ada ini bukan berarti lolos dari kematian. Kemarin beberapa hari yang lalu ada berita bahwa sebuah kapal tenggelam di lautan. Setengah dari penumpangnya meninggal dunia. Yang setengah lagi itu selamat, hidup dia. Nah, yang selamat itu tidak boleh memahamkan bahwa dia selamat dari kematian. Tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Tapi mereka bisa tidak ikut meninggal dunia karena memang ajalnya belum sampai. Itu yang kita ingat. Bukan karena kita ini selamat nih sekarang ini. Bukan karena kita rajin olahraga, kita selamat. Bukan karena kita pandai menjaga kesehatan, kita selamat. Memang ajal kita belum datang. Memang ajal kita belum tiba. Tapi kalau dia sudah datang, maka kata Allah juga di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu sudah datang, kata Allah, maka la yastakhiruna sa'atan, dia tidak dapat dimundurkan walau sesaat, dan juga tidak dapat dimajukan atau dipercepat walaupun sesaat. Maka dari itu bagi kita kematian itu pasti. Kematian itu sebuah kepastian, dan kalau ajal sudah datang tidak ada yang bisa menghindar. Orang yang belum menemui kematian bukan berarti dia lolos dari kematian, tapi karena memang ajalnya yang belum datang. Ini yang kedua, yang penting kita ingat tentang kematian. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah datang, maka dia tidak memilih tempat. Dia tidak memilih tempat. Mau di rumah sakit, dia datangi. Atau di rumah sendiri, dia datangi. Mau di atas pesawat, dia datangi. Mau di luar kota, di luar negeri, dia datangi. Bahkan walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun yang bersangkutan bersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang manapun, manusia manapun, tapi malaikat Israel akan dapat menjangkaunya, akan bisa mendatanginya. Maka orang bisa mati di kantor, orang bisa mati di pasar, orang bisa mati di tempat dia sedang berbahagia, bergembira. Orang bisa juga mati di tempat dia sangat bersedih dan berduka. Kalau ajal sudah datang, dimanapun dan kapanpun, kematian itu pasti akan terjadi. Ini yang ketiga yang kita ingat tentang kematian. Yang keempat, tentang kematian itu yang penting kita ingat adalah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umur umatku hanya di antara 60-an sampai 70-an. Ini yang penting diingat benar. Nabi tidak menyebutkan dalam hadisnya ada angka 80-an. Yang sudah 60-an semakin ingat, karena itu diucapkan oleh Nabi.
Yang sudah 70-an juga semakin ingat. Karena itu disebutkan oleh Nabi. Yang 80-an jangan banyak berharap. Karena angka 80-an tidak ada disebutkan oleh Nabi. Kalaupun ada orang mulai beranjak ke 82, 83, sudah mulai langka. Benar hadis Nabi itu. Orang sekarang 60-an saja sudah merasa begitu tua. Apalagi kalau sudah sampai 70-an, 75, 79, sudah merasa semakin tidak berdaya. Makanya jarang yang mencapai sampai 80-an, dan karena memang Nabi tidak menyebut angka itu. Ini juga yang penting kita ingat untuk mengingatkan kita tentang kematian itu. Maka kalau ini kita ingat-ingat, maka pekerjaan apapun yang kita lakukan, yang tadi dikatakan jangan tinggalkan. Saya ada seorang pengusaha dealer mobil bekas, mobil second. Selama ini usahanya maju luar biasa. Lalu mendengar pesan tentang ingat tentang kematian. Dia nyatakan kepada saya, apakah saya harus mundur dari bisnis ini, Ustaz? Wah, saya bilang jangan. Karena begitu banyak, ya, banyak peran dan andilnya membantu masjid-masjid, membantu pondok pesantren, membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim dari hasil usahanya itu. Maka saya bilang jangan berhenti dari bisnis ini. Tapi saya bilang, ingat kematian itu ketika menjalankan usaha ini, itu akan membuat kita selalu waspada. Jangan berbisnis yang tidak benar. Jangan berbisnis dengan cara yang curang, saya bilang. Bisa saja ajal kita datang ketika sedang menjalankan bisnis ini. Kalau kita niatkan untuk mencari nafkah ibadah, kita niatkan hasilnya nanti membantu masjid, membantu pondok pesantren, kita niatkan membantu fakir miskin, membantu anak yatim, saya bilang, maka itu ibadah. Dan ketika kita berbisnis itu, tidak ada yang kita bohong-bohongi, tidak ada tipu-tipuan. Mobil yang kita jual itu, kita jujur saja. Kondisi mobil ini begini. Saya bilang, kondisi mobil ini begini. Atau kita sudah tahu kondisi mobil ini, yang ininya rusak, lalu kita perbaiki. Yang ininya sudah tidak bagus, lalu kita ganti. Setelah itu baru kita jual. Saya bilang, kenapa tidak? Bisnis ini jalankan terus. Niatkan karena Allah dan jalankan nanti sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalaupun saya bilang Pak Haji meninggal ketika sedang berbisnis, maka meninggalnya dalam kebaikan, meninggalnya husnul khatimah. Jadi jangan ditinggalkan. Bukan itu arti mengingat kematian itu meninggalkan kehidupan dunia ini. Padahal tadi kita sudah sebutkan beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Apalagi doa kita. Duluan malah isi doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia yang hasanah lebih dulu kita ucapkan, baru kita minta wafil akhirati hasanah. Maka yang punya usaha, yang punya bisnis, jalankan terus. Tapi tadi ingat, tanda kita ingat kepada kematian, niatkan usaha itu dijalankan untuk ibadah, dan ketika menjalankan usaha itu senantiasa dalam tuntunan kebaikan-kebaikan berusaha. Jadi jangan ditinggal, saya bilang. Alhamdulillah, dia dengarkan nasihat kita, dia pun rajin, minimal sepekan sekali dia tetap ikut di majelis kita.
dia dengarkan terus, tapi usahanya juga jalan terus. Nah, maka dari itu yang pegawai jangan berhenti gara-gara ingat kepada kematian. Terus bekerja, tapi ingat, saya bilang, bekerja ingat kematian. Kita sudah sering dengar ada orang meninggal di kursi kerjanya ini. Kursinya ini, kursi yang dia cari-cari itu, dia meninggal di kursinya ini. Atau minimal stroke dulu dia di kursinya ini, baru berapa hari kemudian sakit lalu meninggal dunia. Saya tidak sebutkan nama-nama, tapi kalau ada kita yang pernah mendengar, itu terjadi Bapak dan Ibu. Di kursinya sendiri dia bisa mengalami kematian, atau minimal dia sakit lalu kemudian mengalami kematian itu setelah beberapa waktu dia mengalami sakit itu. Jadi di kursi kantor juga bisa meninggal dunia. Kemudian ketika sedang bekerja berdinas di kantor juga bisa kematian itu datang kepada siapa saja. Nah, oleh karena itu saya bilang ingat itu, bisa mati di kantor, bisa mati sedang rapat, bisa mati sedang meninjau lapangan, meninjau sesuatu, bisa. Maka yang penting kita ingat, berangkatlah ke kantor niat beribadah kepada Allah, mencari nafkah. Berangkatlah ke tempat kerja niatnya beribadah kepada Allah. Kemudian nanti ketika di kantor tanda ingat kepada kematian, jangan lakukan yang macam-macam. Jangan buat kesalahan, karena bisa mati di kantor. Jangan lagi, ya kalau bahasa yang populer sekarang, di kantor jangan korupsi. Di kantor jangan merancang menerima suap, karena nanti kalau sedang melakukan itu meninggal, maka matinya su'ul khatimah. Tapi jaga semua itu. Itulah arti mengingat kematian. Jangan ada pungli ketika di kantor. Jangan ada kolusi ketika di kantor. Jangan berbuat yang macam-macam, yang dilarang ketika di kantor. Dengan ingatan apa? Ingatan kita kematian bisa menemui kita di kantor. Jadi bukan bekerjanya yang berhenti, bukan berdagangnya yang berhenti, bukan berbisnisnya yang berhenti, bukan menjalankan usahanya yang berhenti. Semuanya tetap jalan. Tapi ingat, kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Maka pekerjaan itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita mati di sana, husnul khatimah. Mau berangkat keluar kota, tugas atau lain-lain sebagainya, niatkan mau berangkat beribadah kepada Allah. Selama dalam perjalanan jangan macam-macam. Mau naik pesawat, berdoa. Begitu pesawat mulai mau terbang, berdoa. Di dalam pesawat masuk waktu sholat, dia tetap sholat. Di dalam pesawat dia tetap ingat zikir kepada Allah. Lalu pesawatnya masuk ke laut, meninggal semua penumpangnya. Tidak masalah, dia meninggalnya husnul khatimah. Itulah arti ingat kematian. Kalau dia tidak ingat, maka berangkatnya pun dia sudah berpikir mau maksiat apa nanti di sana, mau melakukan apa nanti di sana di luar kota. Wah, udah macam-macam nih pikirannya nih. Bukan niat beribadah, sudah niat macam-macam. Apa yang mau dia lakukan nanti? Naik pesawat, tak ingat sama Allah, tak berdoa. Begitu pesawat mau terbang, tak juga ingat kepada Allah. Kemudian di dalam pesawat masuk waktu sholat, tak ingat juga dia kepada Allah. Selama di dalam pesawat tak ada zikirnya kepada Allah. Masuk pesawatnya ke dalam laut, tenggelam, semua mati. Yang seperti ini matinya su'ul khatimah. Maka yang penting bagi kita mengingat kematian ini bukan dalam arti meninggalkan kehidupan
dunia kita, tapi dalam arti dunia tetap kita raih. Tadi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita raih. Tadi kata Allah dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, tetap dunia ini kita raih. Karena kata Nabi kita, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, jangan tinggalkan dunia kita. Itu bermakna memahami, mengingat tentang kematian itu secara positif. Ada hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan di halaman 221 dari kitab Al-Khusyu' fi Shalah ini. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah disebutkan Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Aktsiru, banyak-banyaklah, zikra, mengingat-ingat, hadhimil ladzat, yang akan memutuskan kelezatan hidup dunia, yang akan memutuskan kenikmatan hidup. Yang dimaksud hadhimil ladzat itu, pemutus kenikmatan hidup itu adalah kematian. Maka diartikan banyak-banyaklah mengingat-ingat tentang kematian yang dapat memutuskan kelezatan dan kenikmatan hidup di dunia ini. Jadi perintahnya itu aksiru, banyak-banyak. Sedikit saja jangan, apalagi kalau tidak ingat. Sedikit pun dia tidak ingat bahwa kematian bisa datang mendadak, bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Kematian datang tidak menunggu sakit, kematian datang tidak menunggu dulu kurus, kematian datang tidak menunggu dulu susah. Yang gemuk juga mati, yang sehat pun ada yang tiba-tiba mati, yang muda juga banyak yang mati. Jangan diartikan mati itu datang menunggu seseorang itu tua dan lain-lain sebagainya. Maka tidak demikian. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang bisa banyak mengingat-ingat tentang kematian secara positif, maka akan berdampak baik bagi dirinya, bagi hatinya. Bekerja berhati-hati. Kenapa? Ingat tadi dia tentang kematian, tetap bekerja. Berdagang, tetap hati-hati. Berdagang, pergi ke pasar, buka toko dengan niat beribadah, mencari nafkah. Selama berdagang, dia pun jaga akhlaknya. Dia jaga ketentuan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Dalam dagangnya tidak ada tipu-tipuan. Ketika berdagang tidak mengurangi timbangan. Ketika berdagang tidak mengurangi ukuran. Ketika berdagang tidak mengurangi takaran-takaran. Maka itu dia lakukan karena dia khawatir nanti ketika aku sedang mengurangi timbangan, ukuran dan takaran, bagaimana kalau aku mati? Maka matiku su'ul khatimah. Maka karena itu dia tinggalkan itu. Dia dagang dengan lurus-lurus saja. Dia dagang dengan baik-baik. Dia dagang dengan benar-benar saja. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja kemarin itu sudah tenang, walaupun tidak heboh lagi. Ada Jenderal Bintang 3, Kepala Basarnas, dijadikan tersangka baik oleh KPK maupun oleh institusi ABRI sendiri. Dalam peradilan militer pun dia dijadikan tersangka, menerima suap, menerima gratifikasi. Tidak ingat kepada kematian waktu itu. Akhirnya mati sekarang. Walaupun belum mati orangnya, tapi sudah mati karirnya. Bakal dipecatlah itu, bakal diberhentikan. Artinya mati jabatannya, mati karirnya, mati pekerjaannya. Cuma mati nyawanya yang belum.
Coba kalau itu dia ingat, wah ini kalau ketahuan pasti aku akan dipecat, matilah pekerjaanku, matilah segala karirku, matilah iniku, matilah. Maka tidak. Kalau dia ingat mati, maka tidak dia lakukan ketika itu. Nah, selama ini mereka itu tidak ingat mati. Yang mereka ingat, kulakukan jurus seperti ini, pasti KPK tidak tahu. Kulakukan dengan cara begini, pasti KPK tidak tahu. Mereka seolah-olah merasa lebih pandai dari KPK, lebih pandai dari polisi, lebih pandai dari kejaksaan. Ternyata mati. Itu yang dimaksud. Kalau dia ingat mati, terutama tadi kita katakan mati karir, mati pekerjaan, mati sumber mencari kehidupan, kemudian mati pula nanti. Karena ada itu sudah diponis oleh KPK, pengadilan tipikor bersalah, dihukum mati di penjara. Ada itu kan? Saya tidak sebut nama, tapi kita masih ingat itu. Ketika dia dikuburkan, datang puting beliung ke kuburannya. Tenda-tenda yang dipasang berhamburan, berterbangan semua. Kursi-kursi berantakan, datang angin puting beliung. Ada yang begitu, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, sekali lagi, banyak mengingat kematian harus dipahami secara positif. Ya, harus dipahami secara positif, tetap cari untuk kepentingan dunia kita, tapi ingat ketika mencari dunia kita itu, ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja, sehingga membuat kita waspada. Tetap bekerja, tapi bekerja dengan baik. Jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetap berdagang, tetap berbisnis, tetap berusaha. Tapi berusaha, berbisnis, berdagang yang baik. Jangan melakukan kecurangan-kecurangan. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Jangan melakukan tipuan-tipuan. Nah tadi, kalaupun kita meninggal dalam keadaan bekerja, maka kematian kita husnul khatimah. Sama, semua pekerjaan. Kita hari ini bekerja, Bapak dan Ibu bekerja memakmurkan masjid. Saya bekerja menyampaikan tuntunan ajaran agama. Kita niatkan dengan baik dan kita lakukan dengan baik. Kalaupun mati sedang ceramah kayak gini, husnul khatimah insyaallah. Ingat, sedang ceramah bisa mati, bisa Pak. Kita lihat itu viral di video-video orang sedang ceramah habis. Ini baru-baru ini viral itu, saya lihat bahasanya itu bahasa Malaysia. Sedang pegang kitab kayak gini, lalu dia bercakap 2-3 patah kepada jamaah, tiba-tiba bunyi di suara mic-nya itu. Akhirnya tertunduk ke meja. Baru kemudian datang orang menolong. Sudah tidak ada rumahnya. Sedang ceramah bisa meninggal. Maka niatkan ceramah baik-baik, dan selama ceramah jangan lakukan yang tidak baik. Sama dengan kita, bisa meninggal di masjid sedang sholat, banyak peristiwa. Sedang rukuk meninggal, jatuh ada. Sedang sujud jatuh tersungkur lalu meninggal ada. Sedang duduk dia, diduduk tasyahudnya, duduk tahiyatnya lalu meninggal dunia ada. Maka niatkan ketika kita berangkat dengan baik, dan ketika kita di sini melakukannya pun melakukannya dengan baik. Kalau itu bisa, kita tidak khawatir kematian itu kapanpun datang. Kenapa? Karena justru husnul khotimah itu yang kita tunggu-tunggu, justru husnul khotimah itu yang kita sambut kedatangannya. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih akan lanjutkan lagi langkah yang kelima ini pada pertemuan kita yang akan datang, karena waktu Isra sudah lebih kurang 6 menit masuk ke tengah-tengah kita. Maka demikian kuliah subuh kita pada hari ini bertambah lagi. Yang harus kita usahakan yaitu banyak mengingat tentang kematian, tapi mengingatnya secara positif seperti yang kita sebutkan tadi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahilah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Warzuqna fahma. Anugerahkan kepada kami ya Allah pemahaman beragama yang baik dan benar. Wa amalan solihah. Bimbing kami ya Allah dengan ilmu-ilmu yang kami dapatkan akan menjadi motivasi kami untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan amal-amal kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kehidupan yang baik di dunia ini, dimanapun kami berada di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkan kepada kami akhirat yang terbaik dimanapun kami nanti berada di negeri akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami ya Allah dari azab dan siksa api neraka. Walhamdulillahi